Selamat datang di channel Miss Mistis. Peringatan, jangan menonton video ini sendirian. Anda bisa mensubscribe, like, dan share video ini agar bisa menontonnya kembali. Selamat menyaksikan. Setelah kami diinterogasi sebentar, akhirnya kami bersama beberapa orang polisi bergegas ke Posko 1, Pasanggerahan. Dan kami melapor pada tim SAR bahwa ada 2 orang teman kami yang hilang. Langsung saja kepala tim SAR memarahi kami. Kalian, harusnya kalau sudah tahu temannya nggak ketemu setengah hari, harusnya melapor. Setelah kepala dari tim SAR memarahi kami bertiga dipisah berjauhan dan mengisi beberapa pertanyaan serta kronologis hilangnya kedua teman kami tersebut. Aku, Uncu, dan Iwan mengisi jawaban dan sedikit cerita dalam selembar kertas yang diberikan. Tak ada satupun kronologis yang kami isi memiliki alur yang sama. Wajar saja, karena kami memiliki versi yang berbeda. Polisi yang didampingi tim SAR tiba-tiba mengkerutkan dahi ketika membaca tulisan dari kami bertiga dan sesekali mengarahkan wajah ke hadapan kami. Kami sempat penasaran juga, dan setelah kami ketahui bahwa kronologis yang kami bertiga tulis berbeda-beda, ada kondisi di mana pihak kepolisian menaruh curiga pada kami, dengan indikasi bahwa kami sengaja membunuh Andre dan Nopeng. Alasannya karena di antara kami ada yang sempat berantem besar-besaran sebelum Andre dan Nopeng naik ke puncak. Kalian bertiga tunggu di sini, jangan ada yang pergi. Kalau sampai kedua teman kalian gak ketemu, kalian bertiga tersangkanya, bentak polisi kepada kami. Saat itu juga tim langsung dikerahkan. Di bawah naungan sekretariat bersama ada terdiri beberapa organisasi yang standby saat itu, SAR, Mapala, dan KPA. Mereka membentuk jadi 3 tim SRU, Search Rescue Unit, SRU 1, SRU 2, dan SRU 3. Setiap SRU dibagi menjadi 3 kelompok unit. Kami tidak diberi kesempatan dalam pencarian tersebut. Kami terasing, terdakwa, korban analisa nyasar yang secara spontan dilontarkan mereka. Pencarian hari pertama. Hari pertama pencarian dilakukan oleh tim SRU 1. Mereka melakukan penyisiran dan membagi blok menjadi 3 bagian. Sepanjang pencarian, kami hanya dipersilahkan menunggu di posko dan tidak diperhatikan sedikit pun. Sambil menunggu, pihak kepolisian yang selalu mengancam dan menginterogasi kami satu persatu tidak bosan-bosannya menuduh kami telah membunuh Andre dan Nopeng. Awas kalian, kalau sampai mereka diketemukan mayatnya, kalian tersangkanya. Ingat itu. Pada saat lain kesempatan, polisi mendatangiku dan lagi-lagi mengancam dengan tuduhan yang sama, sambil mendobrak meja dan menghempas revolver tak berpeluru di atas meja. Brak! Senjata api yang mendarat di meja dengan ukuran sedang itu hampir membuat jantungku copot. Ada masalah apa kalian, hah? Polisi bertanya padaku dengan wajah sangar. Pak, kami gak ada masalah apa-apa, Pak. Andre itu memang belum kembali setelah aku mengambil air ke sungai. Awalnya dia cuma sebentar, Pak. Tapi setelah kabut, mereka nggak turun juga, Pak. Kami bukan pembunuh, Pak. Aku memberanikan dan bisa mempertanggungjawabkan perkataanku. Alah, alasan aja kau. Kata temanmu tadi, kalian habis berantem di atas. Jangan bohong kau. Dalam hati, ya Tuhan, yang berantem siapa? Sampai usai ditanya-tanya oleh polisi secara bergantian, akhirnya tim SRU 1 turun dan langsung disambung oleh tim SRU 2. Namun hasilnya nihil. Andre dan Nopeng tidak diketemukan, dan jikalau mati, jasadnya juga belum berhasil dijumpai. Selanjutnya, pencarian hari kedua yang masih dilakukan SRU 2 masih berlangsung. Kami dipersilahkan pulang dahulu ke Padang secara bergantian. Hari pertama Uncu, hari kedua giliran aku yang pulang. Sepanjang perjalanan, aku masih dihantui rasa bersalah atas musibah ini. Karena aku sempat berkata dengan Uncu
bahwa mereka berdua tak tahu medan Merapi, karena baru pertama kali akan mereka jelajahi hingga puncak. Sesampai di rumah terjadi konflik antara aku dengan orang tuaku. Ayah dari dulu tak pernah setuju aku ikut organisasi dan kegiatan-kegiatan pendakian. Beliau sangat murka dan marah aku membangkang padanya. Hingga beliau memarahiku habis-habisan atas peristiwa hilangnya 2 orang temanku. Makanya, kau gak pernah dengar omonganku kan, Man? Sekarang kau lihatlah resikonya. Kau urus sendiri. Itu masalahmu. Kau sudah besar. Bertanggung jawablah kau sekarang. Ayah gak mau ikut campur. Urus sendiri. Berjam-jam aku kena ceramah oleh orang tuaku. Hingga pada akhirnya beliau luluh dengan melihat kondisiku yang saat itu sangat memprihatinkan. Kumuh, ada beberapa luka dan terlihat kurus tak terawat karena banyak pikiran. Sebagai informasi, ayahku adalah seseorang yang memiliki keahlian gaib. Kabarnya beliau memiliki beberapa pendamping yang setia menjaganya. Memang, dari keturunan ayah masih banyak terdapat beberapa garis keturunannya yang masih memiliki ilmu-ilmu seperti itu. Tapi saat itu, aku tak terlalu percaya hal konyol seperti itu. Namun, dengan kondisi seperti ini, aku mau tak mau tetap meminta bantuannya untuk mengetahui keberadaan Andre dan Nopeng. Pencarian hampir terus dilakukan dengan menelusuri tiap-tiap sudut dari kaki hingga puncak Merapi. Semakin hari semakin berkurang tenaga peserta yang membantu dalam proses pencariannya. Mereka telah dinyatakan hilang dan mungkin sudah dinyatakan tak bernyawa, sehingga target utamanya adalah hanya untuk mencari jasad mereka berdua saja. Ini merupakan hari keempat pencarian berlangsung. Belum juga ditemukan sedikit tanda keberadaan mereka. Merapi mempunyai sejuta misteri di dalamnya. Sungguh, hal ini membuat kami berpikir keras untuk memutar otak dan sangat menguras tenaga. Karena dalam berbagai perdebatan ketika pencarian, sangat banyak asumsi-asumsi yang timbul dari beberapa pemikiran. Jika mereka mati, pasti mayatnya diketemukan. Jika mereka hidup, apakah bisa mereka bertahan selama beberapa hari ini tanpa perlengkapan dan logistik makanan? Hanya dengan menggunakan baju tanpa lengan dengan celana pendek. Merasakan dinginnya udara ketinggian yang mungkin tak mau dihuni primata hutan. Pertanyaan-pertanyaan ini selalu berbanding terbalik. Di satu sisi, kami menganggap mereka sudah tiada. Namun, jasadnya saja tak ditemukan. Di satu sisi, jika mereka hidup, bagaimana mereka bisa bertahan dengan kondisi seperti itu? Tuhan memang punya rencana besar. Tak satu pun di antara kita yang mampu menebak setiap teka-teki yang tersedia di muka bumi ini. Hari ini, aku berencana kembali ke Padang untuk bergantian dengan temanku yang lain. Sehingga dalam pencarian ini, aku sudah 2 kali pulang ke rumah untuk beristirahat dan menenangkan pikiran. Jadi, hari pertama aku di Merapi, hari kedua pulang, hari ketiga balik ke Merapi, dan hari keempat kembali ke Padang. Rencananya, besok aku akan kembali ke Merapi setelah usai mengisi tenaga. Aku sangat-sangat lelah saat itu. Makan tak teratur, kurang tidur, mandi pun bisa dihitung. Aku bisa merasakan keadaan mereka di sana, tersesat di rimbunnya hutan, tanpa makan, tanpa minum sewajarnya dan tanpa alas kaki, tanpa kain penghangat tubuh yang layak, tanpa arah, tanpa tahu pasti di mana langkah mereka berakhir. Aku sampai di rumah dengan langkah gontai, murung, bagai kucing terkena air. Ayah saat itu sedang duduk bersila di ruang tamu. Saat aku melangkahkan kaki pertama di depan pintu, ayah langsung berkata padaku, "Man, bagaimana kawanmu? Sudah bertemu, Man?" Saat itu ayah berbicara sambil tunduk dan tertutup mata dengan nada suara datar. Saat itu gerak-gerik ayah sangat berbeda. Namun tanpa rasa curiga, aku menjawab pertanyaannya tersebut dengan lambat. "Belum lagi ya." "Man, kau jangan cemas pula. Kawan kau ia tidak apa-apa. Sudah ada yang menuntun orang itu jalan pulang." Mendengar ayah berbicara seperti itu sempat membuat keningku berkerut, bingung. Apakah ada hubungannya dengan makhluk-makhluk yang acap kali bertemu dengan beberapa relawan pendaki termasuk aku? Jawabannya, ya. Aku duduk dengan semangat di sebelah ayahku dan mendengarkan penjelasannya. Dulu, aku sudah pernah katakan,
bahwa hal konyol seperti ini tak pernah masuk dalam logikaku. Banyak hal gaib yang berkeliaran di sekitarku, namun aku tak pernah ngeh ataupun menyadarinya. Ayah memang memiliki pengikut, pendamping atau makhluk kasat mata yang setia menjaganya. Ini bukan disengaja. Makhluk ini ada sejak dulu, dari kakek-kakek buyutmu dulu, kata ayah. Mereka sama seperti kita. Ada yang jahat, ada yang baik, ada yang taat, dan ada pula yang jahil. Sama persis seperti kita. Bedanya mereka tak bisa dilihat semua orang. Namun makhluk gaib ini juga ada yang tidak bisa melihat kita. Hanya makhluk yang memiliki derajat dan kekuatan tinggi yang bisa melihat manusia, bahkan mampu menyerupai manusia. Kau Man, sama kau ada satu, tapi kau gak pernah tahu. Kau itu bandel, ayah bilang. Rajin kau sholat, mengaji, supaya gak menjauh dia. Menangis kakek kau itu melihat kau jauh dari agama. Mendengar ayah berbicara seperti itu, aku terdiam, berpikir dan merasakan bahwa yang terkadang kulihat, kudengar itu bukan kebetulan. Lantas kawan-kawanku juga sering melihat aku berjalan berdua, padahal aku berjalan sendiri. Ada orang pintar yang pernah bilang bahwa aku ada yang selalu mengikuti. Tapi awalnya aku tidak percaya. Setelah ayah menjelaskan asal muasal garis keturunan orang tuaku terdahulu, barulah saat itu aku mulai yakin bahwa hal-hal yang gaib itu memang ada. Sumatera Barat sungguh sangat sering dikait-kaitkan dengan hal mistis. Terlihat konyol dan terdengar sedikit berlebihan, bukan? Namun hal-hal inilah yang mungkin kurasakan dan mungkin tak semua orang bisa merasakan. Diikuti oleh makhluk yang tak pernah terfikir dalam benak kita bentuk dan rupanya. Sulit untuk menafsirkan dengan akal dan pikiran. Dunia sudah modern seperti ini masih percaya hal begituan. Tahayul. Kalimat itu mungkin yang akan keluar dari mulut sebagian orang. Makhluk hitam besar yang pertama kali dilihat oleh Andre adalah makhluk yang sering mengikutiku. Seperti yang disampaikan ayahku. Dari awal memang makhluk tersebut sudah banyak memberi isyarat kepada aku dan Andre. Bola mata bercahaya yang selalu mengikuti, suara geraman seperti binatang buas, itu adalah isyarat yang artinya mungkin menyuruh kami untuk tidak melanjutkan perjalanan karena ada sesuatu hal. Lalu aku bertanya kembali kepada ayahku, maksudnya hal apa ya? Sambil membuka mata, ayah menjelaskan seperti ini. Gunung itu, terutama hutan, adalah sarang dan tempat berkumpulnya para makhluk-makhluk halus dari berbagai jenis, derajat dan sifat. Mereka sama seperti kita, memiliki pemimpin. Ada salah satu yang paling ditakuti, disegani atau dihormati. Untuk bisa berjalan mulus ketika masuk ke dalam hutan, sama halnya dengan bertamu. Anggap mereka yang punya rumah dan kita tamunya. Gak bisa seenaknya, Man. Mereka bisa marah. Mereka bisa membuatmu berputar-putar tak tentu arah. Bahkan mereka bisa membuatmu tak bisa kembali pulang. Ingat itu. Jadi, hormati mereka. Jangan macam-macam. Tak boleh berkata kasar. Tak boleh berkata jorok. Jangan mengambil sesuatu yang bukan hakmu di sana. Kecuali jika kita sangat-sangat butuh dan telah minta izin dengan isyarat seperti air, ranting, kayu dan sebagainya. Ayah yakin ada salah satu di antara bangsa mereka yang tersinggung kepada di antara kalian. Ada hal yang membuat mereka menjadi usil, jahil dan nakal pada manusia seperti kita. Tapi jangan khawatir, Man. Makhluk yang sering mendampingimu termasuk salah satu makhluk yang masih disegani di gunung tersebut. Maka dari itu, Andre dan Nopeng itu masih bisa bertahan sampai saat ini. Dan ayah yakin mereka akan diketemukan. Setelah mendengar penjelasan ayah, aku akhirnya mengerti sebuah konsep saling menghargai. Bahwa makhluk-makhluk tersebut sebenarnya juga ingin dihargai dan dihormati oleh manusia. Manusia tak boleh sombong, tak boleh angkuh, tak boleh sesuka hati merusak apa yang tersedia di sana. Sambil melamun, akhirnya aku pun tertidur di sofa sampai keesokan hari. Aku sangat letih dan sungguh membutuhkan tenaga ekstra saat itu. Mempersiapkan bekal dan perlengkapan untuk kembali ke Marapi, aku pun meminta izin ayah untuk kembali ke Gunung Marapi. Sesampainya di sana, tim SAR sudah berencana menghentikan pencarian.
Namun karena ada beberapa sebagian yang masih yakin mereka masih hidup, akhirnya pencarian masih terus berlanjut, namun intensitasnya lebih tinggi. Seperti yang pernah aku sampaikan, salah satu anggota SAR senior juga berkata, kalau di Marapi ini ada orang hilang, pasti mayatnya ketemu. Tidak mungkin tidak. Kalau belum ketemu, bisa dipastikan mereka masih hidup. Untung saja, Andre dan Nopeng dulu pernah mengikuti pelatihan dari Sispala, bagaimana tahap-tahap bertahan di hutan dengan berbagai kondisi, dan akhirnya kini mereka harus mampu menyelesaikan ujian yang diberikan oleh alam. Sampai malam menjelang, lagi-lagi kami belum juga mendapatkan informasi keberadaan mereka. Rasa putus asa pun semakin sering muncul. Namun, jika mengingat pernyataan dari tim SAR senior yang masih yakin mereka hidup, aku masih semangat dan kepercayaanku kembali pulih. Ditambah lagi jika mengingat apa yang disampaikan ayah hari kemarin, bahwa mereka bisa dipastikan masih hidup. Hari ke-6 pencarian, kami memperoleh kabar di posko bahwa ada warga yang menemukan 2 orang pendaki dalam kondisi sekarat. Info itu membuat kami berhamburan tumpah ruah tak tentu arah dan berkumpul di satu titik, gelombang radio frekuensi telekomunikasi HT. Info tersebut diperoleh dari posko yang berdekatan dengan permukiman warga. Ada 2 orang pendaki yang sedang kritis, Pak. Unit 1, posko 1, laporan diterima. Mohon informasikan ciri-cirinya. Ganti. Sebagai informasi, Pak, korban pertama bernama Andre dan korban kedua bernama Noviandi. Kondisi diamankan, Pak. Laporan selesai. Ganti. Laporan diterima, Pak. Korban memang benar orang yang kita cari, Pak. Mohon bantuannya diamankan, Pak. Kami akan menuju TKP. Terima kasih, Pak, atas bantuannya. Hening. Kami bersorak, berpelukan. Air mata sempat menetes di pelupuk mata kami. Mereka yang belum mengenal Andre dan Nopeng pun matanya sempat berkaca-kaca menyaksikan kisah heroik dalam pertempuran maut yang dilalui Andre dan Nopeng. Setelah perbincangan antara anggota posko tempat kami berada dan posko tempat Andre Nopeng berakhir, kami langsung bergegas menuju lokasi di mana mereka berada. Didampingi beberapa wartawan pers, ambulan, setelah kami tiba di lokasi, Andre dan Nopeng langsung dibawa ke Rumah Sakit Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi. Sungguh banyak yang tak menyangka dan menduga mereka berhasil keluar dari cengkraman maut tersebut, dan usaha kami ternyata tidak sia-sia. Ini merupakan segelintir kecil perjalanan epik yang kulalui menurut versiku sendiri. Kami berlima memiliki kisah yang berbeda, walau berada di dalam zona permainan teka-teki hidup yang sama. Perjalanan ini sudah lama terkubur dan sebagiannya ada yang terlupa. Karena aku hanya manusia yang tak pernah bisa sempurna. Namun, aku selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan padaku. Tuhan punya rencana terbaik di atas segala kesulitan manusia. Oleh karena itu, usaha terbaik kita adalah selalu bersyukur. Miss Mistis akan kembali lagi di cerita selanjutnya. Jangan lupa untuk tinggalkan jejak dengan mensubscribe, like, dan share video ini. Terima kasih.